Woi, ngapain lo? Hah? Oh, udah mau mulai? Wah, gua kira. Wah lu, emang menurut lu ngapain? Hah? Nggak tahu. Coba lu ngerasa aja lu otak lu. Iya. Nggak pernah dapat pendidikan seks lu ya pas kecil ya? Emang lu dapet? Kagak juga. Iya, sama. Gua Fadil. Gue Isal. Selamat datang di channel LR Delusi, channel yang ngebahas semua perhobian yang ada di dunia. Karena kita laki, salah satu hobi kita Apa tuh? ngobrol. Ngobrol. Nah, jadi kemarin kita udah sempet ngobrol apa aja ya? Kita ada Terawang jodoh. Terawang jodoh. Kita ngomongin MBTI. Ya. Dan karena kita bukan ahlinya dan nggak so tahu gitu ya, biar nggak so tahu, ini kita ngundang orang kali ya. Undang lo harus dong. Nanti di judge sama Siapa? nggak tahu. Sama juri. Jadi kita ngomongin hobi laki ya? Iya. Hobinya apa? Ngobrol. Ngobrol. Iya dah ya. Nah, ini udah nyaman banget nih di sini. Jadi karena kita ya, kita laki doang gitu, kayaknya kalau ngomongin seks jadinya menjurus ya. Kalau kita laki doang, jadi satunya. Makanya kita juga ngajak Alin. Nah, jadi biar ada, jadi kan Alin juga ini ya. Kita ngomongnya, ntar gue takut salah. Karena kalau misalnya di bahasa Inggris gitu, seks kan ada laki ada cewek gitu ya. Nah, jadi kalau tanya kayak gender sebenarnya kan, jadi kita juga ngajak cewek biar nggak dari satu sisi laki doang. Nah biar nggak sotoy karena kan Alin juga bukan juga bukan ahlinya gitu ya. Nah kita ngundang tamu spesial yaitu Mbak Hanli. Halo. Jadi Mbak Hanli ini seorang psikolog. Nah, dia foundernya Sahabat Orang Tua dan Anak. Nah, jadi Mbak Hanli tuh lebih kayak ini ya, apa namanya, psikologi di rumah ya sebenarnya ya? Iya, aku psikolog klinis. Cuma fokus karyaku tuh lebih ke dunia anak-anak, dunia remaja, dunia pendidikan, dunia keluarga. Oh. Nah, tadi makanya di opening sempat gue bilang sama Isal juga, ini kita mau bahas nih pendidikan seksual gitu ya. Karena menurut kita ya, waktu itu kita lagi, gua sama Isal lagi ngobrol, ini kayak kita selama masa kecil gitu, kayaknya nggak pernah mendapatkan pendidikan seksual gitu ya, dari sekolah, dari rumah. Paling banter itu biologi pun di alat reproduksi apa gitu ya, dijelasin sama kayaknya seksual ini malah apa namanya, benang sari dan putik. Tumbuhan. Nah itu makanya kayak kita ngerasa di Indonesia terutama ya, kita karena sekarang kita udah dewasa, nggak tahu ya sekarang pendidikan kayak gimana, terutama di sekolah atau di rumah kan mungkin udah lebih modern sekarang kebanyakan keluarga ya. Sebenarnya gimana sih dari Mbak Hanli itu ngelihat soal pendidikan seks ini seberapa penting sih sebenarnya? Iya, sebenarnya pendidikan seks ya. Jadi ada kata pendidikan. Jadi ketika kita bicara nih sekarang seksualitas, konteksnya pendidikan, bukan pornografi ya. Karena beda ya. Jadi pendidikan seksual. Nah, penting banget sih. Cuma memang yang menarik, saya kan dan tim sering diundang ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan seksual. Nah, menariknya nih kalau misalnya kasih pendidikan seksual ke anak-anak kelas 5, kelas 6 nih, masih puberty period kan. Masih yang ada yang gini. Gitu. Nah, itu kan kelihatan ya bahwa rasanya anak ini masih kayak punya pandangan seksualitas itu sesuatu yang jijik, sesuatu yang tabu, sesuatu yang gak boleh diomongin gitu kan. Ya mungkin orang tuanya juga belum pernah secara terbuka ngobrol mengenai seksualitas dengan mereka. Seperti itu, makanya jadi ketika kita biasanya opening begini, nah pernah nggak kita tuh pergi diajak sama papa mama menghadiri tante atau siapa melahirkan gitu, pernah. Biasanya pertanyaan apa yang paling sering diajukan ketika kita mengunjungi orang yang melahirkan? Anaknya cewek atau cowok? Nah sebenarnya ketika bicara seksualitas itu sesimpel
anaknya cewek atau cowok itu kita udah bicara seksualitas. Jadi karena kayaknya di otak anak-anak itu seksualitas udah yang apa ya? Jorok ya gitu. Udah jorok gitu ya, jorok ngerti kan ya maksudnya ya? Kayak gitu. Jadi penting banget pendidikan seksualitas. Nah, sekarang nih, kan kayak tadi di opening kita udah ngomong Sal ya, gua sama Isal kayak ngerasa nggak pernah dapet nih pendidikan Well seksual. educated. Nah lu gimana Lin? Sama dulu tuh malah mikirnya ya waktu SD malah sampai SMP tuh mikirnya kalau pegangan tangan aja bisa hamil. Ciuman aja pegang hamil, bisa hamil gitu. Cowok sama cewek ya? Bener Gua nggak mau pegangan tangan sama Lin. kayak ciuman aja bisa hamil bener waktu. Pokoknya waktu kecil tuh kayak gitu pikirannya. Oh, gitu ya? Nggak tahu bener-bener nggak tahu seks tuh kayak gimana gitu, lu nggak tahu sama sekali. Aku punya pengalaman yang menarik ya. Jadi waktu aku dulu muda, Iya. itu Kita kan masih muda kok semua. Kita juga, kita remaja. pendidikan seks itu aku baru dapat kelas 8. Kelas 8 ya. Dapat pendidikan seks tuh. Di sekolah dapat tapi kelas 8. Oke. Di sekolahku. Iya, iya. Berarti sekolahnya keren ya. Kelas 8 tuh Nah, tapi berarti sekolah dua di rumah SMP enggak? ya? Di rumah enggak? Dua Di SMP. SMP. Ya, Iya, kelas dua 8 tuh 2 SMP SMP. dulu. Nah, sama Alin, dulu aku juga pernah bikin pertanyaan. Aku ingat banget pertanyaanku begini. Kalau misalnya perempuan laki-laki berenang di satu kolam renang yang sama bisa terjadi kehamilannya. Jadi selugu itu. Oke. Tapi kayaknya anak sekarang kelas 8 2 SMP udah nggak mungkin nanya gitu deh. Nah, kayak apa ya? Dari pengalaman pribadi gitu, Mbak ya. Kalau gua tuh justru kebanyakan dapet pengetahuannya tuh dari luar, dari ngobrol sama temen gitu loh. Nah, itu kan juga temen, apalagi temen sebaya gitu ya. Kalau misalnya kayak masih kelas 8 gitu, kelas 9, seberapa sih pengalamannya mereka gitu. Jadinya sotoy-sotoyan ya? Jadinya Iya. sotoy-sotoyan gitu loh. Apalagi dengan kultur terutama di Indonesia gitu ya yang lumayan masih agamis gitu. Kayaknya agak tabu gitu ngebahas seks di toy. rumah gitu ya. Padahal kan kayaknya selain di sekolah itu penting gak sih gitu kan, apalagi bahan kan sahabat orang tua dan anak, berarti ada hubungan Ada antara orang tua dan anak tuh, ya. itu kan Iya. pendidikan di rumah gitu ya. Iya. Itu gimana tuh? Iya, menurut saya sih penting banget ya orang tua untuk ngobrol, berdiskusi, terbuka sama anaknya untuk bicara seksualitas ya. Kenapa? Kenapa ini menjadi sangat penting di zaman sekarang? Karena gini, kan ketika anak udah puber, remaja, itu kan dorongan seksualitas pasti ada dong, dan itu adalah normal ya kan, human being. Nah, curiosity remaja kan juga wah ya kan. Betul. Kalau zaman kita dulu kan ya kita paling nanya sama guru, nanya sama orang tua, atau lihat buku pelajaran di sekolah. Kalau misalnya nggak ada dapat info, ya kita nggak bisa nyari kemana-mana. Tapi anak zaman sekarang, ya kan, dia bisa buka tinggal di internet, Iya, hanya tinggal sejauh jempol. Ada Mbah Google. Atau banyak kejadian gini, mungkin intensi awal anak itu nggak nyari yang porn. Betul. Ya. Tapi ya itu dah, kalau misalnya kita buka internet, ya kan, sometimes muncul. Dan di game online kita juga harus tahu dan mengakui game online pun ada game-game tertentu yang ada unsur seksualitasnya gitu. Tuh, game Kita yang nggak usah sering mention Isal lah mainin nama sih. gamenya apa ya. Itu ketawa kan. Pernah ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, gue juga sering nonton kayak serial barat gitu ya atau apa. Kalau terutama Amerika kayak ngelihat pendidikan di sekolah gitu, bahkan ada khusus untuk sex ed gitu kan di sana. Tapi kayak sebrutal itu gitu, kayak sampai dibagiin kondom gitu kan, kayak emang di bahwa ini tuh harus safe kayak gimana atau gitu. Tapi kan kalau misalnya kita di sini nih sebenarnya lebih ke arah ini kan nggak cuma hubungan pria dan wanita gitu ya kalau seksual ya. Kayak tadi puber gitu, laki suaranya berubah kelihatan gitu. Kalau cewek ada tiap tamunya tiap bulan. Tiap bulan itu kan kayak kalau misalnya itu kan sebenarnya juga salah satu pendidikan seks gitu loh. Takutnya kalau misalnya contoh gitu ada cewek yang baru gitu di sekolah, terus kan bisa aja diledekin gitu, ih gitu kan kalau masih kecil kan. Itu kan juga apa ya sebenarnya kayak kurang sehat nggak sih yang kayak gitu tuh. Jadinya trauma juga kan ya. Jadi kayak sebenarnya kalau menurut gue kayak laki-laki tuh perlu dikasih tahu tuh bahwa ini cewek tuh gimana, yang cewek juga perlu dikasih tahu laki tuh gimana gitu nggak sih? Iya,
Sebenarnya kalau pendidikan seksualitas, kalau aku sebagai profesional ya diundang ke sekolah, kita tuh udah punya modulnya tuh dari TK. Wow. Jadi sebenarnya materi pendidikan seksualitas itu udah kita kasih dari TK. Tapi tentu kontennya beda-beda, ya kan? Contoh misalnya TK sampai kelas 2 SD lah, kira-kira 3 SD. Itu kita udah ngasih materi seksualitasnya, tapi skupnya masih mengenai private part. Boys punya private part, girls punya private part, dan apa yang perlu kita lakukan terhadap private part kita, apa yang perlu kita lakukan terhadap private part orang lain, seperti itu. Jadi sudah dikasih mengenai itu, dan apa yang harus dilakukan ketika misalnya ada orang yang menyentuh, mempermainkan, apalagi menyakiti private part kita, kayak gitu. Nah lalu kalau misalnya kelas 5-6, 4-5-6 itu udah mulai masukin mengenai puberty. Jadi kalau saya dan tim memberikan pendidikan seksualitas itu nggak cuma seks, tapi juga kita lengkapi dengan perkembangan sosial emosi para remaja. Ya kan? Terus begitu kita bicara kalau usia segitu kita ngomongin mengenai perubahan fisik laki-laki ya. Jakun, kumisan gitu. Terus sampai apa? Ereksi itu apa? Mimpi basah itu apa? Kayak gitu. Itu kita bicarakan semua. Dan amazingly, anak-anak laki meskipun masih kelas 5-6 itu udah mulai muncul pertanyaan mengenai masturbasi kayak gitu. Itu cowok. Kalau cewek enggak? Cewek enggak. Cewek juga kita jelasin mengenai itu. Dan di kelas itu juga udah mulai banyak sekali muncul pertanyaan anak itu bagaimana prosesnya. Meskipun pertanyaan itu mungkin ada yang memang benar-benar nggak tahu ya, atau ngetes. Itu anak puber. Nah, SMP kita mulai masukin mengenai healthy dating ya, mengenai healthy dating. Lalu boundaries, personal boundaries. Nah, SMA kita mulai masukin tambahan selain personal boundaries dan healthy dating, kita juga mulai masukin mengenai sexual transmitted disease. Jadi pendidikan seksualitasnya sebenarnya sejak TK, tapi kontennya yang berbeda-beda. Gitu ya. Ada porsinya masing-masing ya. Iya. Nah, karena kita memang banyak memberikannya untuk anak TK sampai SMA. Dan kita ada di Indonesia dan budaya kita masih budaya Asia, budaya Indonesia. Jadi kita nggak memberikan konten materi yang kamu boleh melakukan seks bebas asal safe gitu enggak. Karena rasanya menurut saya itu belum sesuai dengan konteks budaya kita dan sampai usia SMA ya, seperti itu. Nah berarti udah jauh lebih modern sekarang soalnya. Asli. Kayak dulu gue nggak pernah dapet tuh beginian di sekolah, ada nyari dari temen taunya. Yang masturbasi tadi kan dari kelas 5-6 ya. Lu nggak menunjuk gue masturbasi? Enggak. Gue tuh kayak baru taunya tuh mungkin sekitar kelas 2 SMP gitu loh. Oh iya. Zaman gue ya. Jadi baru taunya tuh pas kelas 1 kelas 2 SMP lah. Gitu. Jadi dari SD bener-bener nggak tahu sama sekali. Cuman taunya ya kalau anak itu dapatnya dari Tuhan gitu aja. Pikirnya gitu. Itu padahal udah SMP ya? Enggak, itu pas SD. Jadi ke bawah ke SMP, mindsetnya masih sampai di situ. Kemudian kalau gue dulu dibilangnya dipungut dari tong sampah. Anak pungut. Nah, tapi kan itu kita ngomong Mbak Hanli kan kalau ke institusi pendidikan ya gitu kayak TK sampai SMA. Anggapannya berarti kuliah udah harusnya ngerti ya gitu. Nggak usah diajarin lagi. Nah, sebenarnya perlu nggak sih sebenarnya si orang tua ini juga dididik gitu loh, bahwa kayak di rumah tuh gimana sih komunikasi ke anak, buat kayak kalau sebagai anak gitu ya, sebenarnya tuh ke orang tua tuh agak risih kebanyakan di sini kayak budaya timur gitu ya, kayak dikit deh anak yang kayak emang segitu terbukanya gitu ya sama orang tua gitu loh. Jadi sebenarnya kayak Mbak Hanli juga kayak ngasih ke orang-orang tua ini nggak sih gimana harusnya di rumah gitu. Khususnya untuk yang orang tua muda-muda gitu ya. Iya, kan mungkin Isal baru umur bentar lagi gitu ya, Amin ya. Apa nih? Tuanya udah, belum jadi orang tua aja, cuma udah tua. Belum jadi orang ya. Si monyet dong. Oke, nah sebenarnya menarik ya ketika misalnya kita ke sekolah-sekolah memberikan kuesioner, kuesioner sebelum sex education dimulai. Kita tanya kepada siapa sih kamu tuh pengen cari tahu tentang sex education, tentang seksualitas. Orang tua, Google, bla bla bla, guru ya, bla bla bla, teman. Sampai sekarang tuh mostly jawabannya itu masih orang tua. Jadi sebenarnya figur yang paling dicari anak untuk ngomongin seksualitas itu orang tua.
Tapi ketika orang tua nggak terbuka, nah dia baru deh nanya temen kayak lo tadi kan, terus nanya Google dan sebagainya macam. Contoh ya misalnya anak kecil masih ada ya, aku pernah dengar misalnya menyebut penis itu burung ya, atau ada istilah lainnya nggak sih yang sekarang? Kalau zaman gue dulu burung tuh orang tua nyebutnya. Terus kalau payudara tuh apa ya, kayak bapau lah gitu ya. Ini pengalamanku kecil ya. Nah sebenarnya ketika kita menyebut ini burung, ini bapau, itu kan menunjukkan bahwa kayak apa ya, bicara private part itu nggak boleh gitu kan. Jadi ketika aku memberikan edukasi ke orang tua, supaya harapannya orang tua bisa mentransfer apa yang dia dapat dari aku ke anaknya di rumah. Jadi mulai sesimpel mungkin dari sebut itu ya penis, sebut payudara ya payudara. Karena ini kan sebenarnya anggota tubuh kita yang sama seperti telinga ya dipanggilnya telinga ya kan. Kita nggak bilang ini kita nggak bilang ini pisang goreng gitu kan. Mata ya mata gitu kan. Terus ya sebut saja semua anggota tubuh anak kita yang private dengan namanya. Itu satu gitu. Lalu lakukan obrolan seksualitas di rumah. Nggak usah yang terlalu formal gitu ya, ngobrol santai. Karena kalau formal kan anak juga gitu kan. Anaknya canggung, orang tuanya juga ikutan canggung. Jadi misalnya sesimpel gini nih. Contoh anak saya kan yang pertama laki-laki, kelas 8. Kan mulai tumbuh ini ya. Kumis. Ya dan kelihatannya kayaknya dia mulai risih gitu ya kelihatannya. Nah, dan ada jerawat misalnya. Sesimpel misalnya ini adalah sesuatu yang normal karena hormonal. Kamu udah mau shaving belum ya? Jadi itu saya minta tolong papanya tuh, suami saya yang turun. Jadi kamu udah mau papa ajarin shaving belum? Udahin shaving buat dia, caranya shaving gimana kayak gitu. Terus ngomongin mengenai mimpi basah. Kalau bisa, kalau memang figur papa masih ada, ketika ngomong sama anak perempuan mengenai anak laki-laki mengenai mimpi basah, ereksi. Itu lebih enak kalau laki-laki, papa ya, karena kan gitu ngalamin. Kalau perempuan kan mama nggak ngalamin, kecuali kalau memang udah nggak ada, ya berarti kan siapapun menggantikan peran itu gitu. Tapi intinya dibawa relax. Gitu. Nggak tahu nih, sekarang nih lagi banyak kayak berita, bahkan kayak pernah ngeliat gitu ya di sosial media, dia nikah sama lakinya, tapi abis nikah nggak disentuh sama sekali. Kayak gitu loh, jadi kayak mau ngebahas ke situ kayak sebenarnya laki belum tentu sukanya sama cewek gitu loh. Itu Mbak Hanli nyaman nggak buat ngebahas soal itu? Ya memang isu-isu LGBTQ, tapi sekarang variasinya banyak banget ya. Variasi banyak banget, itu memang di kalangan remaja cukup banyak lah pembicaraan ke arah sana seperti itu. Dan ya itu yang membedakan zaman saya dengan zaman sekarang ya, remaja zaman saya sama remaja zaman sekarang. Zaman kita sama zaman sekarang. Soalnya gue merasa inferior nih secara umur dibandingkan kalian nih. Terus kayak misalnya nggak cuma menyukai sesama jenis, tapi juga isu-isu kayak misalnya aku perempuan tapi aku nggak nyaman jadi perempuan gitu ya, dan aku state diriku misalnya non-binary, aku nggak laki-laki, aku juga nggak perempuan, dan banyak varian istilah-istilah lainnya yang berkembang. Makanya dibilangnya LGBTQ+. Nah itu ada plusnya sekarang. Oh ya. Jadi kan kayak itu banyak kayak misalnya sempet padahal gitu ya, kayak selama remaja gitu ngelihat sendiri ada teman yang laki tapi kayak dia ngerasa lebih nyaman bahwa dirinya itu wanita gitu. Dan akhirnya sampai dia beneran jadi dewasa gitu, udah bukan anak-anak, dia beneran jadi wanita gitu loh. Itu kayak karena gue ngeliat sendiri yang proses kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu. Dan untungnya gitu, gue pribadi kan open minded gitu ya. Jadinya ya udah itu pilihan hidup gitu dia gitu. Tapi kan kalau kita hidup di negara yang budaya timurnya lumayan kuat gitu ya. Jadi kelihatannya tuh ya udah dianggap salah aja gitu loh yang kayak gitu. Lu ada pengalaman gitu nggak sih kayak teman-teman lu atau gimana gitu? Enggak sih, nggak ada kalau gue. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau gue banyak. Iya soalnya kayak di dunia kerja gue gitu ya, kayak lumayan banyak yang laki suka sama laki gitu, cewek suka sama cewek, bahkan mungkin ada ya nggak masalah mau pasangannya laki sama cewek gitu, ganti-ganti. Jadi kayak ya udah, jadi gue ya emang itu pilihan mereka kayak gitu. Jadi untungnya sih gue gitu, cuma nggak tahu ya gimana kalau itu dimasukin ke pendidikan sekarang nggak sih Mbak yang kayak gitu tuh, bahwa
ini misalnya Alin gitu. Alin Contoh. cewek tapi ternyata selama sekolah dia ngerasa, atau gue aja pribadi, gue misalnya masih SD gitu tapi gue laki ngerasa kok gue agak lembut gitu ya. agak feminin iya gitu. kayak itu banyak yang ada kasus gitu nggak sih kalau di pendidikan? Iya, sebenarnya setiap orang tuh ada sisi feminin, ada sisi maskulin. Nah, ketika kita bicara gender identity, misalnya perempuan, laki-laki, gitu ya, gender identity. Tapi kan bukan berarti laki-laki itu harus macho kayak Adil, macho gue. kayak Iza, gitu kan. Ada laki-laki memang lebih lembut cara ngomongnya, warna ngomongnya lebih halus. Bahkan mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipersepsikan secara sosial budaya itu lebih feminin Ya, gitu betul. ya. Tapi kan bukan berarti dia tidak lagi laki-laki gitu. Sama kayak misalnya perempuan, ada yang jadi tentara ya kan, Betul. terus ada yang jadi apalagi misalnya pengemudi MRT Betul. ya, Transjakarta ya. Jakarta. Nah, tapi kan bukan berarti dia tidak lagi perempuan. Betul. Meskipun secara gender roles dipersepsikan itu adalah roles laki-laki. Betul. Nah, kalau misalnya kita memberikan pendidikan seks ke anak-anak gitu ya, kita jelasin sih mengenai gender roles, gender identity kayak gitu. Dan anak laki-laki masuk ke dapur ya nggak apa-apa gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ada kasuistik lah ya, kasuistik artinya ada orang-orang tertentu yang memang istilahnya terlahir di tubuh misalnya perempuan gitu ya, tapi dia secara jiwanya apa nggak perempuan gitu, itu kasuistik lah ya dibahas. Tapi saya menyoroti begini, sepertinya di zaman sekarang ini juga banyak pengaruh sosial sih menurut saya. Betul. Sosial, pergaulan dan slogan gitu ya, kayak gitu. Dan ini yang menurut saya semakin banyak menginfluence sih, semakin banyak menginfluence gitu. Iya. Yang mungkin awalnya gimana bilangnya ya? Awalnya misalnya ya sukanya yang perempuan suka laki-laki, yang laki-laki suka perempuan, tapi karena pengaruh Sosial, pengaruh lingkungan, pergaulan ya. Karena saya juga banyak menemukan klien-klien saya case-nya Iya, betul. seperti itu gitu ya. Jadi karena pergaulan. terpengaruh Iya, jadi dengan terpengaruh. Betul. Itu banyak. Dan gini, saya nggak tahu ya apakah saya terlalu blunt bicara di sini. Tapi kan juga rasanya sekarang tuh ada kayak kalau kita tidak menerima atau kalau kita tidak punya value yang sama, artinya gini, preferensi saya misalnya tetap ya namanya manusia tuh laki-laki perempuan Iya, misalnya. betul. Tetap preferensi saya namanya pernikahan adalah lawan jenis gitu ya. Kalau saya misalnya saya menyatakan ke orang bahwa preferensi saya seperti itu, kesannya kayak ada oh kamu nggak memperhatikan hak asasi manusia. Harusnya nggak boleh begitu dong, ya betul, kan? betul. Setiap orang kan punya preferensi. Artinya ketika saya preferensi adalah juga tetap laki-laki dan perempuan dan pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Kamu yang tidak punya preferensi seperti itu juga harus menghargai orang yang punya preferensi seperti itu gitu. Bukan artinya kita tidak menghargai hak asasi manusia, kamu juga harus menghargai hak asasi yang berbeda yang tetap preferensinya adalah laki-laki dan perempuan. Menurut saya sih seperti itu ya. Karena sekarang tuh banyak kesannya kayak apa ya? Kayak iya. Yang sebaliknya gitu. Justru yang sebenarnya kan di belakangan ini ya gitu baru gencar banget nih yang soal LGBTQ+ ini. Yang sebelumnya tuh mereka kayak selalu ngumpet-ngumpet atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue pribadi gitu ya, ngelihat pun sebenarnya kayak di Indonesia juga belum siap buat ini gitu kan. Karena taunya tuh ya udah dari ini laki-laki perempuan yang masih sekarang ditanya gitu kapan nikah gitu kan. Biasanya. Iya. Jadi kayak emang tujuannya bahwa saat nanti dewasa bekerja lalu menikah laki-laki dan perempuan punya anak selanjutnya akan udah seperti itu terus gitu. Iya. Cuma sekarang kan kayak banyak banget ya kita ngomongnya itu lifestyle ya gitu gaya hidup yang dan ternyata kayak identitasnya mulai banyak tuh ternyata ada yang tadi ada L, ada G, ada Q, ada B, ada T, ada plus gitu kan ya. jadinya masih kayak yang di Indonesia nih kayak masih banyak menurut gua yang belum ke ini sih. Nah, kayak seberapa penting sih sebenarnya contoh nih misalnya gua suatu saat punya anak gitu. Dan ternyata anak gua tuh bukan yang laki-laki suka perempuan atau perempuan suka laki-laki dengan normal gitu ya. Itu dikasih ini juga nggak sih kayak pendidikan ke orang tua mesti ngapain atau gimana gitu loh. Maksudnya transgender. Mau transgender kah atau ternyata
oh ternyata anak gua cowok suka sama cowok gitu. Kan kadang bahkan yang paling keras juga malah dari keluarga sendiri gitu kayak lo tuh gak normal, lo tuh mesti suka. Harusnya kan supportnya datang dari keluarga sendiri. Nah tapi kan kayak tadi ada pribadi yang ternyata ngerasa oh gue bukan laki-laki nih, oh gue bukan wanita nih gitu. Tapi kadang-kadang kan ada orang tua yang misalkan dia tuh pengen anak laki-laki contoh, tapi anak dia kan perempuan nih. Oh iya. Tapi, ada. Iya. Tapi dia tuh ngedandanin kita gitu, kayak anak laki-laki gitu, itu sedari kecil, jadi kan kebawa kan sampai gede gitu, itu gimana? Iya, jadi memang pertama kita jangan judgmental ya. Jadi ketika kita menemukan teman kita yang mungkin berbeda ya di jangan judgmental. Oh, lu tuh terus langsung di-exclude, jangan. Pertama kita juga perlu paham nih bahwa banyak faktor, banyak hal yang membuat orang punya preferensi seksualitas yang berbeda. Kalau tadi Alin bilang begitu, memang salah satunya adalah ada faktor juga dari trauma, ya ada faktor dari trauma dan juga pola asuh. Tapi apakah semua begitu pasti karena trauma dan pola asuh? Enggak, gitu ya. Tapi ada trauma. Misalnya saya kasih contoh ya pengalaman saya sendiri dengan klien. Misalnya gini, anaknya perempuan, anak perempuan pertama memang perempuan, tapi mamanya nggak dandanin dia perempuan. Cuma mamanya dominan, dan mamanya tuh sering ngomong begini, perempuan duduk jangan kayak begitu, perempuan jangan pakai baju kayak gitu, perempuan ngomongnya jangan kayak gitu, perempuan jalan jangan kayak gitu. Ini waktu konseling saya dapat cerita itu dari anaknya. SD dia masih suka sama laki-laki si anak ini, tapi ketika SMP dia nggak suka lagi sama laki-laki, karena unconsciously dia nggak suka jadi perempuan. Karena perempuan jangan banyak aturan gitu ya. Jadi unconsciously alam bawah sadar dirinya apa ya? Ya dia nggak suka jadi perempuan, nggak mau jadi perempuan. Dan unconsciously juga akhirnya dia kan lebih mau jadi laki-laki gitu. Dan yang karena dia laki-laki ya dia akhirnya lebih suka dengan perempuan. Nah ini contoh kasus case ya. yang traumatik gitu ya, traumatik dan juga ada pengaruh dari pola asuh kayak gitu. Misalnya contoh, maaf ya, karena ini sekarang juga banyak terjadi perselingkuhan. Sebenarnya kalau ketika bicara perselingkuhan itu sebenarnya yang merasa di-betray, disakiti itu tuh nggak cuma pasangan loh, nggak cuma ketika suami selingkuh istrinya atau ketika istri selingkuh suaminya, tapi anak juga. Jadi misalnya ketika si pasangan, si papahnya lebih memilih tinggal sama si tante dan hidup sama si tante, anak itu juga yang merasa diselingkuhi itu juga anak gitu. Yang merasa di-betray juga anak. Anak begini, dia lebih memilih si tante daripada aku, daripada adikku kayak begitu. Nah ini pengalaman-pengalaman traumatik seperti ini juga akhirnya bisa membuat dia tuh jadi ilfeel dengan misalnya figur laki-laki atau ketika papahnya sering melakukan KDRT sama mamanya kayak begitu. Ini contoh-contoh yang karena hal yang tersebut bisa mempengaruhi ya. Bisa mempengaruhi. Di samping yang banyak sekarang juga adalah sosial pergaulan tadi. Betul. Oke. Nah sebenarnya mau ngebahas itu kan kayak perbedaan tuh banyak banget gitu ya. Kita nanggepinnya mau gimana dan kayak apa. Kalau kan dari gue pribadi gitu untungnya ya gue open minded lah gitu. Itu lo ya gue gitu. Dan ini sih kalau yang sebenarnya juga pengen kenapa gue sama Isal punya bahas pen begini ya gitu. Sekarang kan lagi apa ya namanya? Gue pengen ngasih tahu juga gitu. Mungkin yang nanti yang nonton gitu ya, siapa tahu ada yang nyangkut bahwa mau laki sama laki, laki sama cewek sama cewek atau dan lainnya gitu yang plus ini. Pentingnya konsensual sih yang mau aku sampein gitu, maksud gue kita nggak memaksakan kehendak gitu ya. Nah itu pengen ngebantuin menyampaikan hal itu sih, pentingnya konsensual antara hubungan orang gitu ya. Konsensual maksudnya apa? Biar sama nih, we are on the same page. Iya, jadi maksudnya ternyata misalnya gue laki suka sama laki gitu, suka sama Isal. Dan mungkin Isal tadinya normal atau gimana, tapi ya udah kayak terpengaruh. Bukan terpengaruh juga, mungkin yang lebih parahnya gitu ya, memaksakan kehendak desire gue ke orang lain gitu loh. Itu masuk ke silabus pendidikan itu nggak sih gitu, bahwa jangan melakukan hal yang sampai tadi kan boundaries apa gitu. Iya. Itu masuk, ternyata kekerasan pada remaja itu banyak dilakukan oleh pacar loh. Gitu. Intimidasi. Iya. Disadari. Bukan cuma fisik ya.
bukan cuma fisik, disadari atau tidak disadari. Tidak disadari tuh karena atas nama cinta. Jadi misalnya, kamu nggak boleh pergi, kamu nggak boleh mana-mana siapa, atas nama cinta. Padahal dia sedang melakukan apa ya, intimidasi atau ghosting kali ya? Kekerasan. Kalau lu sayang sama gue, lu nggak boleh gini. Gitu. Ya gitu. Lu udah nggak sayang lagi sama gue ya? Gitu. Ya gitu. Kamu sayang sama gue, bisa ini. Jadi kalau misalnya dalam hubungan kita sudah merasa ada yang gue kayak terintimidasi banget ya, gue tuh kayak udah nggak sejahtera banget. Ya kita ajari anak untuk asertif sih kayak gitu. Oke. Gimana menanggapinya gitu ya? Iya. Karena banyaknya nggak sadar. Karena atas nama cinta. Iya, betul. Itulah pengalamanku. Sama sih. Maksudnya pelaku. Korban. kalau pribadi, ini menurut gue ya gitu, opini ya. Setiap orang pasti kalau dalam suatu lingkungan apapun, dia akan merasa gue tuh korban. Iya, nggak pernah yang kayak bahwa ngerasa gue tuh pelaku. Nggak mungkin kayak gitu nggak sih kalau secara psikologi. Jadi kayak mungkin misalnya ya dalam si tadi nih soal pacaran gitu ya, cewek sama cowok, ceweknya misalnya cemburuan. Dia ngerasa korban karena ngerasa nggak dipeduliin sama si laki. Tapi laki ngerasa korban karena gue ngerasa dikekang sama cewek gitu kan, sebenarnya gitu kan. Korban gitu ya. Iya. Dari cowok jadi persepsinya gitu ya. Enggak, itu dari gua pribadi karena gua mencoba nggak ngelihat dari satu sisi gitu. Kalau gua ngerasa gua korban, ya gua korban gitu. Tapi apakah dari sisi dia ngerasa pelaku enggak? Iya, betul. Karena konteksnya beda ya, betul, persepsi beda. Betul. Gitu sih, kayak pengen penasaran aja gitu karena sama dunia psikologi, karena gue kan juga sempat sedikit belajar lah gitu. Jadi tertarik aja gue dengan apa sih hubungan manusia, gimana, apa gue jadi penasaran kayak apa cuma gue yang pikirannya seterbuka itu gitu. Kayak gue sampai segitunya mikirnya, kayak kalau tadi Mbak Hanli bilang ini korban, ini pelaku, gue nggak ngelihat itu, gue ngelihat yang dari menurut siapa nih gitu. Betul. Karena dua-duanya merasakan yang berbeda ya. Betul, gitu betul. sih. Cuma itu yang kayak tadi gue bilang soal boundary, soal pemaksaan, apalagi jangan sampai ada perkosaan gitu kan. Nah kayak gini deh, banyak sekarang kasus pelecehan seksual gitu. Ngerasa oke, misalnya gue megang Lin gini, mungkin bisa aja kayak Alin ngerasa, lu ngelecehin gue ya gitu. Tapi gue nggak pengen ngelecehin gitu loh, maksudnya itu. Cuman biasa aja. Iya gitu. Itu gimana sih Mbak Hanli ngelihatnya sekarang, yang soalnya banyak kayak gitu ngerasa, oh ini tuh pelecehan, lu sama cewek nggak boleh begitu gitu. Atau lo cuman gini misalkan begini ke cewek, dibilang pelecehan gitu. Iya bisa aja gitu. Kadang-kadang suka berlebihan sebenarnya. Berlebih ya, sama kayak bullying kan, Iya, betul. baru konflik sekali, bilangnya udah dibully gitu. Iya, gini. Soalnya personal preference banget nggak sih yang kayak gitu. Iya, tapi kan juga secara sosial ada gini. Waktu kalau kita ngajarin anak-anak di usia dini, maksudnya tadi yang lower grade, kita juga ngajarin mereka ada bagian-bagian tubuh kita tuh yang nggak private. Contoh misalnya rambut ya, kalau kita ke salon kita Rambut di terus misalnya Hanli hebat, guru kita megang begitu. Terus kemudian tangan, salaman, kaki gitu kan. Nah, pundak ya termasuk ya yang nggak private. Nah, jadi kalau menurut aku sih pertama gini, kalau kita belum pernah kenal, Fadil udah yang hey, ya saya berhak untuk marah. Siapa lo kecuali belum pas kenal? Salah. Iya. Kirain salah, iya. Pernah ya, pernah itu ya. Pernah tuh, aduh. Tapi nggak apa-apa, lucu ya. Terus, tapi kalau misalnya kita temen nih ya, ya nggak apa-apa dong. Masa sih dipegang area yang non private-nya dibilang pelecehan, ya kan? Kalau kita mosu ke kemana ya? Secara legal juga kita ya apa sih cuma megang ini dibilang kecuali kalau megangnya begini gitu ya. Dia demen. Kalian aja kasih contoh ya biar. Jadi ya kayak gitulah. Gitu sih, ya itu apa ya, intinya mencoba menghargai orang kali ya. Jadi jangan. Ya, nah kalau misalnya ternyata kan ada orang yang memang nggak senang disentuh ya. Iya. Ya asertif aja ngomong, atau kalau dia nggak asertif kita lihat
oh kalau temanku ini memang kelihatannya udah nggak nyaman meskipun aku cuma nyentuh begini. Jadi misalnya coba lihat lo kayak ini tap gue, kayak tapi gue gini gitu ya. Nah berarti kayak bahasa tubuhnya nih orang nggak nyaman nih dengan ini gitu ya. Kita juga harus menghargai. Oke, gue kalau ngobrol sama teman gue yang ini, ya jangan pakai Iya. Fisik atau fasilitas. karena tahu ya yang apa 5 bahasa kasih ya, ada yang memang sentuhan, 5 languages of love. Wah, apa itu? Ada yang sentuhan, mengekspresikan kasihnya lewat sentuhan. Jadi biasanya kalau orang Skinship ya bilangnya ya. suka begini, kalau misalnya sama teman, udah nggak apa-apa gitu. Tapi ada yang nggak touch, bahasa kasihnya lebih ke words of affirmation. Ada yang lebih ke, jadi kita kalau memang dia bukan model yang seneng nyaman disentuh-sentuh, meskipun sentuhannya biasa. Ya udah kita menghargai, kita jangan lakukan itu. Ini namanya keterampilan sosial nih, keterampilan berpikir sosial namanya. Oke. Nah, gua dapat belajar baru tuh 5 languages of love. Belum pernah. Kalau case-nya gini, misalkan si lawannya itu udah ngasih body language defense gitu kan, kayak nggak suka, tapi si yang itunya masih tetap mungkin perilaku dia seperti itu gitu. Itu ada cara atau kiat buat kasih tahu nggak? Soalnya langsung ngomong aja gitu, gue nggak nyaman nih buat gini Ya, gitu itu ya. namanya asertif. itu asertif kan, iya. Cuma kan ada yang orang merasa kayak dia nggak berani ngomong juga. Terus kemudian yang lawannya juga tetap nggak peka. Agresif, iya, nggak peka gitu. Ya, ada orang yang tiba-tiba rangkul aja gitu. Apakah itu juga bisa kita kasih tahu lewat kayak misalkan Fadil sama Alin nih, terus gue sebagai yang lihat orang ketiga gitu, kayak apakah juga berkata itu dia nggak suka Alin digituin kayak gitu. Gimana ya enaknya untuk kasih tahu supaya ini satu nih orang pemalu banget nih, saking itunya dia nggak berani ngomong. Satu lagi tadi bener nggak peka begitu aja. Itu memang niat. Udah gitu atau nggak emang niat gitu. Itu ada tips atau kiat? Iya, boleh begitu. Apalagi kalau kamu udah ngomong dia nggak peka. Tapi kalau sama anak-anak ya, kalau saya sama dalam konteks anak-anak remaja, saya mengedukasi anak-anak untuk bisa asertif. Asertif itu bukan belak-belakan ya, bukan cipras-cipros. Jadi misalnya asertif itu namanya, kalau saya bilangnya nama skillnya assertive eye message. Jadi fokus pada I. Sorry, gue nggak nyaman banget deh waktu lo tepuk gue kayak begitu. So next lo jangan tepuk gue kayak gitu lagi ya. Gue feel not okay. Thank you ya gitu. Jadi fokus pada I, jangan fokus pada you. Lo mukul-mukul, tepuk-tepuk gue kayak gitu, nggak benar banget sih lo, nggak begitu. Jadi lebih ke diri sendiri ya. Lebih ke menyampaikan apa yang aku rasakan dan pikirkan, sehingga orang juga nggak bisa mendebat aku. Ya itu kan apa yang aku rasakan gitu. Apa yang gue rasain beda nih sama yang lu rasain. Jadi lebih kayak juga ngasih encouragement bahwa berani ngomong bahwa gue tuh gini loh gitu. Iya, karena memang kemampuan asertif itu jarang ada orang asertif sih. Iya sih. Karena ceplas-ceplos itu bukan asertif ya. Tapi kadang juga yang melakukan itu kan kadang mikirnya juga kayak gitu doang, biasa aja kan. Itu memang nggak terampil secara sosial dia ya, nggak punya kemampuan berpikir sosial yang bagus. Ya udah, nextnya nggak terlalu deket sama orang ini gitu. Langsung kita pasang boundaries gitu. Lalu gitu doang aja. Sering kan Sensitif kita lo. baper lo akhirnya kan. Sekarang banyak banget yang kayak gitu. Walaupun kita udah berperilaku asertif tadi tuh. Iya, jadi sebenarnya juga salah satu yang saya sering ajarin ke anak-anak, termasuk di sekolah saya sendiri, itu adalah kemampuan berpikir sosial. Salah satunya adalah thoughts and feeling. Thinking my thoughts, feeling my feelings. Ya, jadi ketika aku digituin sama orang, aku berpikir gini, aku ngerasa begini. Yang berikutnya adalah thinking other thoughts, feeling other feeling. Karena what I think, what I feel belum tentu sama dengan yang Fadil pikir dan rasakan gitu. Can be different. So gue harus empati dan gue harus menerima dong gitu. Gitu. Ini udah lebih dalam dari sekedar pembahasan pendidikan seksual. Iya. Ini lumayan ya kita. Jadi mengakarnya panjang sih. Gitu. Apalagi nih ada yang ini nggak? Apa? Mana Lin? Zaman sekarang kan banyak banget yang hamil di luar nikah gitu kan. Terus tapi itu umurnya benar-benar belum cukup kayak SMP. Kadang ada yang masih SD tuh kalau ngeliat di berita. Hah?
Serius? Ada kan pernah? SD. Gila. Pernah ada. Ada. Kelas Oh iya, 6 kalau atau- tapi Kalau nggak tahu zaman ya. dulu mungkin iya Nggak. umur 16-17 Bukan. udah nikah Tadi gitu. sempat viral tahun lalu kalau nggak salah ingat. Iya lupa. Tapi kan ada pernah Soalnya yang ini, kelas 6 soalnya kalau sekarang nggak salah. anak-anak sekarang nggak tahu mungkin yang gue tahu nih ya, yang gue tahu juga dari apa nutrisi yang masuk ke badan, jadi kayak sekarang anak SD tuh udah mulai dapat data Propernya bulan juga gitu. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Ketimbang zaman kita yang dulu makannya. Matangnya lebih cepet. Iya, makan mecin mulu. Apa-apa. Ya. Nah, ini kalau nggak tahu ya, Lin, ini dari gue pribadi gitu ya. Bagi gua, ini kalau emak gua sama bapak gua nonton gitu, nikah itu nggak perlu bagi gua. Jadi kalau kayak ada bilang emang ternyata hamil di luar nikah gitu, kalau emang dua-duanya konsensual, ini kan menurut gue ya, kalau emang dua-duanya konsensual dan dua-duanya mau bertanggung jawab, ya kenapa enggak? Tapi kalau kejadian di yang masih belum siap mentalnya gitu loh, itu kan maksud gue juga kenapa pentingnya pendidikan seksual gitu ya, gue pengen, walaupun ini yang channel yang nonton masih dikit, seenggaknya yang nonton tuh teredukasi Iya, gitu. tahu lah betapa pentingnya Iya, jadi seks pendidikan ya. kayak tadi mungkin yang si anak kecil ini gitu Iya, yang anak kecil. dia nggak dapat pendidikan di sekolah, nggak dapat pendidikan di rumah, tahu dari luar, oh di luar tuh begini, temennya ngasih tahu, gini loh, gitu. Kan dan karena kecil kan keingin tahuannya kan lebih besar, jadi kayak nyoba. gitu. Iya. Memang ini saya dapat datanya dari teman saya ya, dia seorang dokter forensik di RSCM. Itu memang kekerasan kayak kasus kekerasan seksual itu memang banyak di remaja. Dan kalau kita lihat di berita juga aborsi ilegal ya yang sempat di ini ya. Itu juga banyak ternyata klien-klien si dokter aborsi ilegal ini kan juga remaja di usia SMP dan SMA. Tapi sebenarnya kenapa SD kelas 6 udah bisa hamil? Ya, iya, kalau dia udah menstruasi bisa hamil. Nah, intinya gini sih sebenarnya. Kalau kami memberikan pendidikan seksualitas, kita bilang gini. Ketika kita bicara punya anak gitu ya, kita melakukan hubungan seksual, itu tuh nggak cuma physical readiness, tapi juga emotional readiness. Kita secara psychological well-being ready nggak gitu. Terus kemudian social readiness. Secara sosial secara sosial kan kita tinggal kan nggak di rumah, nggak di bunker kan, kita kan akan keluar kan. Beli sayur aja mesti ke depan. Social readiness, ready nggak ini secara sosial. Lalu financial readiness, ready nggak secara finance, sama legal readiness. Kalau misalnya misalnya usianya udah adult nih, sama-sama adult, nggak menikah, punya anak, bertanggung jawab sih, financial ready, ini psychological well-being ready, sosial ya mungkin enggak gitu ya di sini. Terus secara legal anak ini nanti statusnya gimana? Gitu. Dan itu kan pasti berdampak ke dia kan. Nanti dia dalam pergaulan sosial anak, anak haram, anak apa sih? Anak yang tadi tuh dipungut tadi sampah, atau dibully kan karena itu. Nah, kita kan juga harus memikirkan kayak gitu, nggak cuma mikirin nggak cuma mikir diri wah kita gue lagi sendiri. pengen nge-seks nih gitu, nanti jadi nggak jadi anak, pokoknya ya lihat aja nanti, kayak gitu sih sebenarnya. Kalau kita bicara seksualitas, itu kan kejahatan seksual yang marak lewat sosial media kan juga grooming, yang kenalan sama seseorang di sosial media. Terus yang namanya anak-anak dan remaja, andaikan dia udah dapat perhatian dari rumah, tapi anak remaja itu kan sangat easily influenced by emotion. Itu perkembangan psikologinya memang di situ. Sehingga yang namanya kalau kita groomer nih, kan istilahnya groomer ya, pelaku kejahatan seksual lewat internet, sosial media. Kan kita nggak mungkin dong ngedeketinnya langsung, kirim dong foto lu nggak pakai baju, nggak mungkin dong. Kita langsung blok dia kan. Tapi kenalan, kasih foto yang kelihatan cakep ya kan, terus baik, penuh perhatian, udah makan belum? Lu lagi sedih ya. Akhirnya kan emosinya tertangkap ya. Nah, mulai deh dikit-dikit kirim foto yang lebih sensual. Ini banyak kasusnya groomer. Lu gitu ya? Enggaknya tapi Kenalan sama siapa? Di Discord, kenalan di Discord, akhirnya lebih ke private one on one di WhatsApp. Kalau gue justru
Iya, contohnya kan kayak dating apps ya, Bumble lah. Bumble user. Boro-boro minta foto gitu kan. Kadang mau ketemuan aja. Oh gitu ya. Enggak ya. Enggak, udah chattingnya udah Iya. lumayan gitu. Cuman akhirnya setiap kali mau ketemu, kalau gue tuh pribadi lebih suka maksudnya langsung gitu loh, nggak yang terlalu banyak di Online. atau apa gitu. Jadi lebih ketemu, kalau misalkan emang nggak Ada suka atau apa chemistry-nya. ya udah gitu. Cuman jadi curhat Bu. Itu kan preferensi lu. Nah, iya. Preferensi orang beda gitu. Iya. Tapi memang banyak orang yang dia tuh insecure dengan dirinya, nggak confident, dan dia juga mungkin kalau relasi sosial secara nyata dia memang Awkward gitu ya. awkward. Akhirnya memang dia memilih relasinya. Lewat itu. Iya, mungkin kamu ketemu orang-orang yang kayak gitu. Kamu lu ketemu gue. Kan kita kenal di Bumble. Iya Cing. Dia juga. Kenal di Bumble. Aduh, udah. Nah itu kalau misalnya yang nonton adeng ini cewek-cewek yang Bumble, kalau adeng hindarin aja. Sokirnya. Gitu ya. Belum lama ini kan juga banyak yang viral tuh yang kayaknya luar daerah gitu deh. Apa? Itu yang anak SD dinikahin sama anak SD itu. Hah? Belum lama ini ada. Maksudnya nggak karena hamil, karena Enggak, apa? Dijodohin? Karena apa? Katanya sih menghindari zina, tapi mereka masih Masih SD. SD. Pasangan itu masih SD. Terus beneran dinikahin sama orang tuanya gitu. Iya. Belum lama ini ya beritanya. Gini, ketika bicara Indonesia itu sangat beragam. Betul, kan karena budaya daerah juga Ya, beda-beda ya. isu ini kelihatannya tidak menjadi isu masyarakat kota. Tapi ini memang masih menjadi isu masyarakat di desa, di pedalaman gitu ya. Ya karena again sosial budaya kayak gitu. Culture ya, belief culture kayak gitu. Nah itu memang PR kita di Indonesia untuk mengubah paradigma berpikir. Tapi secara misalnya untuk secara hukum gitu kan nggak Nggak boleh boleh, kan nggak boleh. menikah di bawah umur gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan ada hukum, Hukum ada adat, adat. ada adat. Oh iya saya bilang beragam Jadi itu. bisa kemana-mana ya. Iya. Jadi ada yang hukum, ada adat, ada norma. Nah, itu Iya betul. banyak Kalau lah. di pedalaman misalnya, mungkin mereka lebih berlaku hukum adat Betul. daripada hukum hukum negara. Iya. Itu sih, dan ya balik lagi soal pendidikan seksual kayak tadi ngomong, itu kan kayak anak kecil ya yang banyak itu. Sebenarnya kan kalau secara di institusi pendidikan gitu sama di rumah kan lebih banyak di rumah ya waktunya gitu. Berarti segitu pentingnya sih si orang tua ini ngedidik anaknya di rumah gitu ya. Mungkin itu juga salah satu alasan Mbak Hanli bikin Yang Sahabat Orang Tua dan Anak itu kali ya buat. Maksudnya bukan cuma soal seksual tapi Iya. ininya Boundaries. lebih gimana sih gitu perannya kalau Mbak Hanli ngeliat Sahabat Orang Tua dan Anak nih gitu sekarang. Iya, apa ya? Ada satu quote yang kita nggak perlu melakukan perbuatan yang besar untuk menjadi besar. Tapi apa yang bisa kita lakukan, meskipun itu hal-hal kecil, tapi dari apa yang kita lakukan itu, ya semoga ada keluarga yang bisa kita bantu dari hubungannya yang tadinya gimana jadi baik ya. Lalu di institusi pendidikan, ya begitu sih memang misinya ya, memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga dan dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan kita juga berharap keluar dari Indonesia seperti itu. Ya karena memang kan saya praktisi ya, jadi kasus-kasus unfortunately, kenapa semakin banyak anak-anak dan remaja punya permasalahan mental health gitu ya, permasalahan yang seksual itu sebenarnya berhubungan satu sama lain ya. Ya karena sekarang banyak dysfunctional parents sih. Oh gitu ya. Maksudnya Banyak mungkin juga dysfunctional belum parents. siap jadi parent tapi harus Mungkin parents yang immature membentuk keluarga dengan immaturity-nya dia, ya tahu dong pasti nanti ke anaknya gimana. Parents yang punya wounded inner child ya, parents yang terluka akhirnya melukai. Kita bilangnya psikogenetika past generation, masalah mental health yang akhirnya past generation. Atau ignore ya parents zaman saya dulu. Itu kan
pengalihan dikit, TV cuma TVRI jam 1. Iya sih. Terus radio cuma apa? RRI ya beberapa, dan itu juga kok di jam 12, jam 10 kalau hari biasa udah gitu kan. TV juga gitu. Ya akhirnya ya kalau keluarga udah kumpul ya ngobrol. Iya. Tapi zaman sekarang kalau nggak diusahakan nih, orang tua nggak mengusahakan, papa punya pengalihannya sendiri, ya kan, dengan game online-nya mungkin, ya kan. Hobi. Mama punya pengalihan sendiri dengan drakornya, dengan WhatsApp grupnya yang ada 20, ya kan, mak-mak di WhatsApp. Anak punya pengalihannya sendiri, ya kan. Semua punya pengalihan sendiri. Akhirnya anaknya Nggak ada relasi, gitu, nggak ada kedekatan emosi. Padahal itu penting banget, nggak ada kedekatan sosial emosi. Ya udah, begitu deh. Semakin tingginya teknologi justru ya itu jadi salah satu kekurangan di. Itu salah satu penyebab masalah psikologis dan keluarga terbesar dan pendidikan di zaman sekarang. Banyak research mengenai itu. Tuh. Juga seksualitas tadi. Nah tapi ini ya, oh ya, gue juga mau nyampein tadi kan kita tadi udah ngebahas sedikit soal mental health gitu ya. Ini gue nggak tahu ya, ngerasa ada sedikit tendensi gitu karena banyak yang mensuarakan mental health gitu. Mental health itu menurut gue beneran nyata adanya gitu. Tapi jangan self diagnose, jangan diagnosa sendiri gitu. Kalau emang lo ngerasa punya mental health atau gimana, cari professional help gitu. Jangan kayak gue kadang-kadang gini padahal moody gitu. Gue nggak taunya apa namanya kayak bipolar gitu. Gue bipolar loh gitu. Padahal cuma moody doang. Kayak lapar gitu. Betul banget. Jangan self diagnose ya. Karena gini, kalau physical illness itu kan lebih obvious ya, lebih kelihatan. Kalau mental health itu lebih abstrak. Even physical illness nih, misalnya sekarang nih, antara influenza sama COVID, simptom COVID kan mirip. Dan kita baru tahu ini influenza yang non COVID sama ini COVID kan kalau kita antigen atau PCR gitu kan. Oh ini COVID. Sama, kalau nggak coba, gue kayaknya COVID nih. Ya karena gue ada diare, gue ada ini, demam. ternyata ya memang diare gitu kan. Tapi kita minum obatnya COVID ya kayak nyambung ya kan. Sama mental health juga begitu. Sesederhana itu ya. Ya, dan yang mengerikan itu adalah self-fulfilling prophecy. Kalau di psikologi kita istilahnya gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya kalau aku meyakini aku adalah bipolar, nanti unconscious aku tuh akan aku akan unconsciously menunjukkan bahwa aku bipolar gitu. Itu namanya self-fulfilling prophecy. Jadi kayak itu yang paling bahaya ya. Iya dong. Jadi yang sebenarnya tadi yang nggak apa-apa gitu ya. Ya jadi dibiarkan terus ya jadi benar-benar punya masalah mental health. Berarti bisa nih. Apa? Gua Superman gitu kan. Unconscious. Jadi wafer lu ntar. Itu wahab namanya. Gangguan delusi. Beda lagi ya. Beda. Berarti segmennya bisa banyak nih kita bahas. Tapi ini menarik ya. Ada misalnya salah satu cara dia mempertahankan diri, ya kita bilangnya mekanisme pertahanan diri, untuk menjaga psychological well-being kita masing-masing. Manusia punya itu kok. Misalnya dia hidup dalam kondisi yang, dari kecil tuh dia dalam kondisi yang menderita lah ya, dari orang tua, dari neni, dari guru, dari temen gitu. Terus dia menciptakan situasi yang misalnya gue nyaman gitu kan, gue seorang putri ya, gue gitu. Awalnya mungkin kayak berimajinasi, yang dia pengen keluar dari situasinya dia gitu kan, untuk mendapatkan situasi yang menurut dia nyaman. Gue pengen kayak gitu. Tapi kalau dibiarin terus, ya itu jadi delusi gitu. Atau bisa jadi split personality di ID, dissociative personality yang kita sering dengar kok jadi lupa ya? Multiple personality. Ya itu ya, yang itu istilah. Tapi sekarang udah ada istilah baru, multiple personality gitu ya. Kan kita create, gue nggak suka jadi Hanli, gue berimajinasi jadi si Clara, karena Clara hidupnya kayak gini enak, gue membayangkan. Tapi lama-lama makin dalam, jadi nggak bisa membedakan antara udah nggak sadar gitu. Oke. Wah ini jadi nggak bisa bedain ya antara kenyataan. Kalau udah di ID, udah nggak sadar. Udah nggak sadar. Nah sama, kalau nggak tahu ini gue karena kebanyakan nonton juga
acara gitu atau ini dari luar gitu ya. Kayak mungkin di sini gue hampir nggak pernah nemuin gitu. Tapi kayak banyak yang gue tonton tuh yang misalnya di US gitu. Anak kecil tuh banyak yang emang dia punya imaginary friend gitu. Oh iya. Itu kan Teman gelembung. Itu normal. Kalau di usia kurang lebih balita Itu sampai normal ya? kelas 1 SD. Normal. Itu di sini pun imaginary gitu friend. ya? Di sini pun. Itu normal, itu perkembangan psikologi yang normal. Tapi kalau misalnya dia kelas 2 SD, kelas 3 SD, imaginary friend-nya masih ada. Padahal itu perlu mulai dibawa ke profesional lebih baik. Oh. Tapi biasanya dia akan hilang dengan sendiri. Teman anak saya dulu ada, namanya gitu ya? si Docin, saya ingat banget. Udah di kelas 2, kelas 1 kayak udah nggak ada. Terus saya tanya, Docin kemana? Udah pergi ke Bandung, nggak balik lagi katanya. Itu imaginary friend. Oh gitu ya? Jadi di usia tertentu itu normal. Oh, soalnya kayak gue pribadi, mungkin di sekitar gue juga nggak pernah ada yang sharing soal itu gitu ya. Jadi kayak ngerasa kayaknya ini nggak ada di sini gitu loh. Apa? Oh ternyata itu termasuk normal gitu loh. Usia tertentu. Kalaupun ada, gaib. Gaib. Iya biasanya gitu. Kalau di sini Itu ya. bukan imaginary friend itu, dan itu bukan friend. Itu bukan friend kita kok. Ya, nah kalau yang itu bukan area kompetensi saya tuh. Tapi itu ada juga. Itu ada juga. Cuma saya nggak kompeten ngomong itu karena saya nggak mampu begitu. Ya. Tapi itu ada juga. Nah, jadi udah lumayan panjang ya kita ngobrol. Nggak cuma, walaupun mulainya gitu dari otak ngeresnya Isal, tapi kita dapat banyak ilmu ya gitu. Iya, Bahkan gue juga baru tahu tadi ada 5 bahasa untuk cinta Love gitu. language ya. Karena gue nggak pernah ngerasain cinta jadinya. Curhat. Nah jadi kalau misalnya ada yang nonton gitu, mungkin mau kontak Bu Hanli gitu atau minta bantuan sahabat orang tua dan anak gitu. Boleh Nanti buka bisa. website kita www.soa-edu.com atau IG kita @soa_edu. Iya, nanti kita kasih link juga di Ada deskripsi di di deskripsi bawah. pasti Iya. gitu. Dan kalau misalnya suka sama konten kita, bisa loh gitu loh kalau punya duit ekstra gitu ya. Habis jajan game gitu kan. Terus beli figur gitu. Habis beli figur gitu. Bantu donasi kita lewat traktir.id/rrdelusi. Ada di bawah juga linknya. Semua sosial media kita juga ada di bawah. Ya. Kasih banyak ya, Mbak Hanli. Thank you. Terima kasih, Sukses ya. Udah menyempatkan waktunya main-main ke sini. Iya. Udah banyak kebantu kita gitu. Mudah-mudahan juga kalau dari apa yang kita omongin gitu masih penasaran mau ngapain gitu, bisa langsung ya kontak Mbak Hanli gitu. Ya. Komen dulu di bawah. Ya komen dulu. Nah, video di like juga gitu, di share. Dan Kalau belum di-subscribe subscribe bisa subscribe dulu. Dan di-share. Di share ya. Wajib. kemana-mana. Dan nyalain belnya. Kita mungkin kedepannya nyoba ya kita bikin konten gitu yang emang ngobrolnya kayak deep talk aja. Deep talk. Iya. Dari kemarin kan awal kita nyoba tarot dulu tuh, Terowongan Jodoh. Terus kita ngobrolin psikologi, soal MBTI. Nah sekarang kita ngomongin lebih dalam lagi soal pendidikan ke depannya gitu. Kalau ada ide gitu, penasaran, gue butuh informasi nih soal ini apa, boleh juga di komen gitu. Ya, atau yang tadi ada dibahas sama Mbak Hanli ya. Itu juga tuh. Gitu, jadi butuh tahu tentang apa gitu, nanti siapa tahu gitu kita punya kesempatan buat ngasih tahu gitu. Oke. Terima kasih Mbak Hanli. Terima kasih Mbak. Iya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.